kawan, Assalamualaikum. Di video Maniac Movie kali ini, aku akan menceritakan alur sebuah film tentang sebuah rumah yang dihuni oleh arwah-arwah menyeramkan di ruang bawah tanah yang akan menewaskan siapapun yang berani masuk dan menghuni rumah tersebut. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar kalian selalu tahu video-video menarik terbaru dari Maniac Movie. Juga like, comment, dan share video ini agar lebih banyak kawan-kawan kita yang mendapatkan informasi terkait rekomendasi film-film terbaik dari Maniac Movie. Sekali lagi, jangan lupa subscribe ya kawan. Jika sudah, langsung saja kita mulai ceritanya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah kota di musim dingin yang dipenuhi salju. Dari jauh tampak sebuah mobil yang melintas di jalanan aspal yang dikendarai oleh sepasang suami istri bernama Paul dan Anne. Mereka terlihat sedang membahas kepindahan mereka ke rumah baru untuk memulai kehidupan baru, di mana Anne tampak sangat berduka karena baru saja kehilangan putra mereka satu-satunya bernama Bobby. Sesampainya di rumah baru, Paul dan Anne bergegas masuk dan melihat-lihat suasana rumah yang terlihat memberikan kesan yang cukup nyaman. Anne lalu memutuskan untuk meletakkan foto putranya Bobby yang sudah meninggal di salah satu rak. Lantas Paul dan Anne masing-masing mencoba menghibur diri mereka atas kepergian putranya dengan minum-minum dalam kesendirian. Malam harinya saat Paul dan Anne sedang menonton TV, foto Bobby yang dipajang di atas sebuah rak tanpa angin tanpa hujan tiba-tiba terjatuh. Pagi harinya, Anne yang sedang membereskan barang-barang milik Bobby lantas mendengar suara-suara dari lantai bawah dan langsung memeriksanya dengan sebuah senter di tangannya. Anne lalu dikejutkan dengan sebuah suara dari lubang di sebuah dinding. Saat kembali memeriksa, Anne lalu menemukan sebuah sarung tangan baseball milik Bobby yang entah bagaimana bisa berada di tempat tersebut. Saat itu, Anne juga merasa seperti ada sesuatu di belakangnya. Anne yang mencoba kembali memeriksa ruang bawah tanah yang tampak sangat gelap, pengap, dan panas, tiba-tiba melihat sebuah bola baseball milik Bobby yang sebelumnya berada di kotak di lantai atas, kini menggelinding dengan sendirinya menuruni anak tangga ke ruang bawah tersebut. Melihat hal-hal tersebut, Anne lantas merasa bahwa arwah putranya Bobby terus menemaninya. Anne lalu menceritakan hal-hal yang dirasakannya tentang kehadiran arwah Bobby di rumahnya itu kepada suaminya. Namun Paul membantah karena ia tidak mempercayai hal-hal mistik seperti itu. Malam harinya, Paul menelpon seorang tukang servis untuk memperbaiki suhu di ruang bawah tanah, di mana Paul merasa ruangan tersebut sangat panas dan selalu berbau asap seperti ada sesuatu yang terbakar. Anne yang datang lalu menunjukkan foto milik Bobby yang terlihat dengan bingkai kaca yang sudah pecah, di mana Anne meyakinkan Paul bahwa itu adalah ulah Bobby karena semasa hidup Bobby tidak suka jika kedua orang tuanya memajang foto tersebut. Bel yang tiba-tiba berbunyi lalu membuat Paul bergegas ke pintu dan melihat siapa yang datang. Sepasang suami istri parubaya bernama Deb dan Kate yang tampak berkunjung ke tetangga baru mereka. Di mana saat perkenalan, Paul dan Anne yang menceritakan bahwa mereka sudah 2 minggu di rumah tersebut membuat Deb terkejut. Di dalam rumah, Deb lalu menceritakan sejarah kelam yang pernah terjadi pada orang yang dulu tinggal di rumah yang sekarang ditempati Paul dan Anne. Di mana pada tahun 1859, rumah tersebut ditempati oleh keluarga Dagmar yang kala itu bekerja di sebuah rumah duka. Diceritakan desas-desus yang menyebar bahwa Dagmar tidak menguburkan mayat-mayat yang ada di rumah duka tetapi menjual mayat-mayat tersebut ke berbagai negara. Karena itu, Dagmar bersama istri dan putri kecilnya diusir dari kota tersebut dan membuatnya frustasi lantas mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Deb juga mengatakan kalau rumah Dagmar tersebut sudah 30 tahun membutuhkan sebuah keluarga. Mendengar cerita tersebut membuat Paul dan Anne terkejut, tapi ada yang aneh dengan ekspresi dari istrinya Deb yaitu Kate, di mana ia yang saat itu terlihat takut dan seperti menyembunyikan sesuatu, lantas diam-diam menyelipkan sebuah kertas berisi sebuah pesan kepada Paul sebelum mereka pergi. Dan kertas tersebut bertuliskan, "Rumah ini membutuhkan keluarga, pergi." Malam harinya, Anne yang sedang terlelap tiba-tiba terjaga karena gelisah. Ia lalu menatap pada sebuah foto dirinya, Paul dan putranya Bobby. Anne lalu dikejutkan dengan pintu kamarnya yang terbuka, namun karena tak melihat apapun, Anne lalu melanjutkan tidurnya. Tanpa ia sadari ada sosok menyeramkan yang memperhatikannya dari pintu kamarnya.
Esok paginya, petugas perbaikan yang datang langsung diarahkan Paul menuju ruang bawah tanah, di mana petugas perbaikan juga merasakan aura panas yang seperti di neraka di ruang bawah tanah tersebut. Sementara itu, Paul lalu kembali menemui istrinya, di mana Anne meminta izin kepada Paul untuk mengundang teman mereka Jacob dan May yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan arwah untuk datang ke rumah mereka dan mengecek apakah di rumah tersebut benar-benar ada arwah Bobby, seperti yang diyakini oleh Anne. Saat itu, petugas perbaikan yang sedang memperbaiki di ruang bawah tanah dikejutkan dengan lampu yang tiba-tiba padam dan menyala dengan sendirinya. Sebuah batu yang terjatuh dari lubang di dinding dan sosok hitam yang berlari dalam kegelapan. Petugas yang memeriksa lalu mendapatkan serangan dari sosok hitam menyeramkan, di mana teriakan sang petugas membuat Anne dan Paul bergegas menghampiri. Mereka lalu mendapati sang petugas dalam kondisi lemas dengan sebuah luka bakar di tangannya. Anne dan Paul pun langsung menghubungi tim medis. Anne lantas dikejutkan dengan bingkai foto yang terjatuh dan bau asap di dalam rumahnya. Pagi harinya, Jacob dan May yang merupakan teman dari Anne dan Paul datang berkunjung sesuai dengan janji mereka. Mereka pun disambut dengan ramah oleh Anne dan Paul. Setelah sebelumnya mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Bobby akibat kecelakaan tertabak truk, May juga mengatakan bahwa putra mereka yang bernama Harry, yang juga merupakan teman sekamar Bobby sewaktu di asrama, sedang dalam perjalanan bersama pacarnya untuk menuju rumah Paul dan Anne. Setelah memasukkan barang-barang mereka ke dalam rumah dan menyimpan mobil Jacob dan May di garasi, Paul dan Anne dengan mobilnya lalu mengajak kedua tamunya untuk makan di sebuah kafe kecil di tempat tersebut. Namun ada sesuatu yang aneh terjadi. Saat mereka memasuki kafe, seluruh mata mengarah kepada mereka, seakan-akan mereka sedang diawasi oleh seluruh masyarakat kota tersebut. Namun Paul dan Anne serta Jacob dan May mencoba untuk tidak terlalu memusingkan hal itu. Di kafe, Paul dan Anne menceritakan sejarah rumah tersebut kepada Jacob dan May yang sebelumnya telah diceritakan oleh Deb. Tanpa mereka sadari, perbincangan mereka diam-diam didengarkan dan terus diperhatikan oleh sang penjaga kafe bernama Maggie. Sementara itu di sisi lain, Harry yang merupakan putra Jacob dan May bersama pacarnya yang bernama Danny telah sampai di rumah milik Paul dan Anne, di mana mereka melihat sebuah pesan yang ditinggalkan ibunya bahwa mereka tengah makan di sebuah kafe dan meminta Harry dan Danny untuk menyusul atau memasak sendiri makanan mereka di dalam rumah. Karena lelah, pacar Harry meminta mereka untuk langsung beristirahat di dalam rumah. Saat mereka tengah bersantai dengan sebuah minuman yang telah tersedia, Harry dan Danny dikejutkan dengan sebuah suara dari lantai bawah. Saat itu, Harry yang mengira bahwa itu adalah ibu dan ayahnya mencoba untuk memeriksa. Harry yang dikejutkan dengan pintu yang menutup sendiri lantas mencoba turun ke lantai bawah. Danny yang menyusul kekasihnya lantas melihat sesosok menyeramkan yang tiba-tiba muncul dan menyerang Harry dengan menyentuh tubuh Harry yang membuat tubuh Harry tewas terbakar. Danny yang melihat hal tersebut lalu memutuskan untuk melarikan diri menggunakan mobil milik Harry. Namun dalam perjalanan, Danny yang ketakutan juga mendapatkan serangan dari sosok menyeramkan yang membuatnya juga tewas. Malam harinya, ketika Paul, Anne, Jacob, dan May pulang dari makan di kafe, mereka masih mendapati surat yang mereka tinggalkan tanpa keberadaan Harry dan pacarnya. Bahkan di dalam rumah sudah tampak rapi seperti sedia kala, seolah-olah Harry dan pacarnya tidak pernah tiba. Melihat hal tersebut membuat Anne mencoba menenangkan May bahwa putranya Harry dan pacarnya mungkin sedang menginap di suatu tempat dan akan sampai di keesokan harinya. Anne lalu meminta suaminya Paul untuk menyiapkan kamar kepada tamu mereka. Sementara itu di kafe yang mereka kunjungi sebelumnya, tampak terjadi pembicaraan yang teramat serius antara Maggie sang pemilik kafe dan Dave. Saat itu, Kate yang ingin menyudahi perbincangan Deb suaminya mendapatkan bentakan kasar dari sang suami. Sementara itu, Deb dan Maggie terus berbincang mengenai rumah yang ditempati Anne dan Paul, di mana mereka membahas kegelapan di bawah rumah tersebut yang berasal dari arwah penasaran keluarga Dagmar, pemilik rumah terdahulu.
Maggie dan Deb membahas betapa menyeramkannya tentang apa yang bisa dilakukan oleh rumah tersebut terhadap seisi kota jika mereka tidak mendapatkan sebuah keluarga untuk menjadi tumbal di rumah tersebut, yang mana itu adalah pembalasan dendam dari keluarga Dagmar terhadap apa yang pernah dilakukan seisi kota berpuluh-puluh tahun yang lalu kepada keluarga Dagmar, yang mana menyebabkan Dagmar serta istri dan anaknya tewas terbakar oleh warga kota yang memfitnah mereka. Di dalam rumah Anne dan Paul, May dan Jacob menceritakan bahwa mereka merasakan sebuah aura kegelapan dan energi yang besar dari rumah tersebut, di mana May dan Jacob membantah bahwa itu bukanlah kehadiran arwah Bobby seperti yang diduga Anne dan Paul selama ini, melainkan aura kegelapan yang sangat jahat. Bahkan ketika mereka semua sedang tidur, Paul tiba-tiba terjaga karena melihat sebuah kaki yang berdiri di depan pintu kamarnya. Semula Paul mengira itu adalah Jacob dan May yang sedang membutuhkan sesuatu. Namun keadaan pintu yang tiba-tiba terbuka dan munculnya dua buah sosok manusia menyeramkan dengan tubuh penuh luka bakar serta sang istri yang juga tiba-tiba berubah menjadi sosok menyeramkan dan menyerangnya. Paul lalu berteriak dan terjaga dari tidurnya, yang ternyata apa yang ia lihat adalah mimpi. Begitu juga yang terjadi dengan Jacob dan May, di mana May terjaga dari tidurnya karena melihat begitu banyak kematian melalui bata batinnya. Pagi harinya, saat Anne memutuskan untuk keluar berbelanja bersama May di kota, mereka bertemu dengan Dave, di mana saat itu May yang melihat Dave tampak tidak menyukai sosok Dave karena sesuatu hal. Sementara itu, Jacob dan Paul yang ditinggal di rumah justru mengajak Paul untuk melakukan pemanggilan arwah. Saat pemanggilan arwah berlangsung, Paul tiba-tiba merasakan kehadiran sesuatu di sekitarnya. Namun Jacob tiba-tiba merasa aneh di mana mantra pemanggil arwah yang mereka lakukan justru memanggil arwah putranya Harry. Jacob yang dirasuki oleh arwah Dagmar lantas menjelaskan bahwa putra Jacob yaitu Harry dan pacarnya telah tewas dengan jasad terbakar di ruang bawah tanah seperti yang dialami Dagmar. Jacob yang seketika sadar lalu meminta Paul untuk mengikat dirinya sebelum arwah yang merasuki tubuhnya bertambah ganas. May dan Anne yang telah pulang begitu terkejut saat melihat Paul dalam kondisi yang sedang dirasuki arwah Dagmar. Saat itu Anne juga menerima telepon dari Kate, istrinya Dave yang tampak telah terluka bersimbah darah di rumahnya karena tertusuk pisau oleh seseorang. Di mana Kate mengatakan bahwa Dagmar bukanlah mitos dan mengatakan bahwa ada orang yang jauh lebih menyeramkan melebihi dari arwah Dagmar. Anne yang kesal langsung menutup telepon. Saat itu mereka juga melihat May yang tampak histeris dan memukul-mukul tubuh Jacob yang sedang dirasuki karena tidak terima dengan kenyataan bahwa putranya Harry telah tewas. Jacob yang dirasuki arwah Dagmar telah berhasil melepaskan ikatannya. Saat itu May mencoba untuk membuat Jacob dapat melawan arwah Dagmar, namun Dagmar yang berada di tubuh Jacob justru mengambil sebuah tongkat besi panjang dan menusukkannya ke wajah Jacob dan membuat Jacob tewas seketika. Anne dan Paul yang panik memutuskan untuk mengajak May pergi dari rumah tersebut. Tapi baru sampai di depan pintu, May justru telah dihadang oleh Dave yang kemudian menembak kepala May dengan senjata di tangannya. Paul dan Anne yang terkejut melihat hal tersebut langsung menutup dan mengunci pintu. Paul dan Anne yang melihat banyaknya orang yang berdatangan untuk menyerang mereka dan kehadiran arwah Dagmar dan keluarganya yang tampak hangus terbakar membuat Paul dan Anne memutuskan bersembunyi di kamar atas. Saat itu Anne dan Paul mendengar suara arwah putra mereka Bobby yang meminta Paul dan Anne untuk pergi. Sementara itu satu persatu warga yang berdatangan untuk membunuh Anne dan Paul diserang dan ditewaskan oleh arwah Dagmar dan keluarganya, yang mana mayat-mayat orang-orang yang terbunuh dibawa oleh Dagmar ke ruang bawah tanah. Arwah Dagmar dan keluarganya terus melakukan pembantaian yang mengerikan terhadap orang-orang yang menyerang ke rumah tersebut. Saat itu Dave yang telah berhadapan dengan Dagmar bertanya kenapa Dagmar tidak membunuh Paul dan Anne. Dave tampak marah karena Dagmar justru membalaskan dendamnya pada warga kota, bukan pada Paul dan Anne seperti yang terjadi dengan keluarga sebelumnya yang pernah tinggal di rumah tersebut. Dave yang marah lantas meminta Dagmar untuk menyelesaikan apa yang semestinya Dagmar selesaikan tentang pembalasan dendamnya.
Sementara itu, Maggie si pemilik kafe telah mencapai kamar atas di mana Anne dan Paul bersembunyi. Saat itu Maggie yang diam-diam ingin menyerang Anne dengan celuritnya justru mendapatkan tikaman beberapa pisau di lehernya oleh Anne yang membuatnya tewas. Paul dan Anne kemudian bertemu dengan Dave di lantai bawah, di mana Dave mengancam Paul untuk tidak meninggalkan rumah tersebut karena harus menjadi tumbal yang memuaskan keinginan arwah Dagmar di rumah tersebut. Di mana Dave juga memberitahu mereka bahwa selama 30 tahun sekali para warga akan menyerahkan sebuah keluarga di rumah tersebut sebagai tumbal untuk kegelapan keluarga Dagmar akibat ulah mereka. Namun alih-alih menyerang Paul dan Anne, Dagmar yang berada di tempat tersebut dan mendengar semua yang diucapkan Dave justru menyerang Dave seperti halnya ia menyerang warga kota lainnya. Sentuhan arwah Dagmar membakar tubuh Dave dan membuatnya meledak dengan darah yang menyembur ke seisi rumah. Paul dan Anne yang melihat hal mengerikan di hadapannya tersebut hanya bisa terdiam penuh ketakutan. Namun yang selanjutnya terjadi adalah arwah Dagmar yang menatap Paul dan Anne sembari memegang kedua tangan putri dan istrinya, seakan-akan pamit kepada sepasang suami istri tersebut bahwa mereka telah menyelesaikan dendam mereka dan akan kembali ke ruang bawah tanah, di mana kemudian arwah Dagmar dan keluarganya pun menghilang. Film pun diakhiri dengan Paul dan Anne yang sayup-sayup mendengar suara Bobby yang meminta kedua orang tuanya untuk tidak takut sebab arwah Bobby akan selalu ada di rumah tersebut menemani mereka. Dan begitulah alur cerita dari film We Are Still Here. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video Maniac Movie selanjutnya. Bye-bye.